Salam sejahtera, saya Emi Novita, NIM 188111241, kelas akuntansi perpajakan, ingin mempresentasikan hasil skripsi menggunakan aplikasi SPSS. Baik, saya akan memulainya. Ini adalah skripsi yang saya gunakan yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai 2016. Baik, langsung saja. Yang pertama itu adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data berdasarkan data yang diperoleh dari laporan perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian dari tahun 2012 sampai 2016. Maka dapat diketahui nilai minimum, maksimum, rata-rata atau mean, dan juga standar deviasi dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian yang ditunjukkan tabel 4.1 berikut ini. Langkah-langkahnya yang kita buat yaitu pertama kita masuk ke analyze, lalu kita pilih deskriptif statistik, lalu deskriptif kita klik, masukkan variabelnya yaitu sudah saya masukkan, ada struktur aset, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, likuiditas, pertumbuhan aset, struktur modal, dan profitabilitas. Lalu kita klik option, lalu kita centang mean, standard deviation, minimum, maksimum, lalu kita yang di display order kita pilih variable list, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK, lalu maka akan keluar hasil outputnya seperti ini. Di sini struktur asetnya berjumlah sampelnya 730, struktur aset minimumnya berjumlah 0,000496, struktur aset maksimumnya berjumlah 0,85761, dan struktur aset untuk mean ada 0,270841138, dan struktur aset untuk standard deviation ada 0,2011387883. Selanjutnya ada uji asumsi klasi hipotesis pertama sebelum transformasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data mentah yang diperoleh dari sampel sebagai objek peneliti. Yang pertama itu adalah uji normalitas. Langkah-langkahnya yang pertama kita buka yang analisis, lalu kita pilih yang regression, lalu kita klik yang linear, lalu muncullah kotak linear regressionnya, kita masukkan dependennya dan independennya, sudah saya masukkan. Lalu kita klik plots, lalu setelah kita klik plots maka akan muncul kotak dialog dengan nama linear regression plots seperti berikut. Dan kita checklist histogram, normal probability plot juga kita checklist, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Maka ini adalah hasil output yang keluar. Selanjutnya kita masuk ke autokorelasi. Autokorelasi pertama kita masuk ke SPSS, lalu kita pilih menu analyze, lalu kita klik regression, lalu kita pilih yang linearnya, maka akan muncul kotak dialog, masukkan variabel pertumbuhan aset, sudah saya masukkan semuanya. Lalu kita jangan lupa di metode kita pilih yang enter, kemudian kita klik save, lalu muncul kotak dialog linear regression, centang pada understand di residualnya, sudah saya centang. Selanjutnya kita klik continue, klik OK. Lalu perhatikan di tabel data view-nya sudah ada regression 1, di mana langkah selanjutnya itu kita klik analyze, lalu kita masuk klik non parametric text, lalu kita masuk ke legasi dialog, lalu kita masuk ke run text,
maka akan muncul kotak dialog Randex-nya. Di sini kita isi understand residual ke kotak variabel list-nya. Pada bagian cut point-nya jangan lupa dicentang yang median, lalu kita klik OK, maka akan keluar hasil output SPSS-nya. Berdasarkan data tersebut, tingkat signifikasi dua Taylor adalah sebesar 0,138, lebih kecil dari lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi autokorelasi. Selanjutnya kita masuk ke asumsi klasi hipotesis pertama sebelum transformasinya. Ini ujinya. Selanjutnya kita masuk ke pengujian Kolmogorov-Smirnov-nya. Langkah-langkah yang pertama yaitu kita masuk ke analyze, kemudian kita klik non parametric testnya, lalu kita pilih yang legacy dialogs, lalu kita pilih yang satu sampel KS, lalu muncul kotak dialog dengan nama one sample Kolmogorov-Smirnov test. Selanjutnya masukkan variabel di test variabel listnya ini yaitu understand-nya. Lalu aktifkan centang pilihan yang normal, sudah, klik OK, maka akan keluar hasil output SPSS-nya. Dilihat bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 5606 dengan tingkat signifikasinya atau asim signification 2 Taylor sebesar 0,000, yang berarti lebih kecil dari 0,05 atau 0,000 lebih kecil 0,05. Hal ini menunjukkan data dalam model regresi tidak berdistribusi normal sehingga tidak memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya kita masuk ke uji multikolinearitas. Langkah-langkah yang pertama, kita masuk ke menu SPSS, kita pilih Analyze, kemudian kita pilih submenu Regression, lalu selanjutnya masukkan variabel, lalu kita pilih Linear, lalu kita masukkan ke variabel masing-masing. Kemudian pada bagian method kita pilih Enter, lalu kita klik statistiknya. Di layar akan muncul tampilan dialog linear regression statistik. Aktifkan pilihan dengan cara mencentang pada covariance matrix. Ini yang kita centang, dan collinearity dialog statistik. Abaikan pilihan lain dan biarkan tetap default. Kemudian kita klik continue, klik OK, maka akan keluar hasil outputnya. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Dapat dilihat bahwa setiap variabel independen yaitu struktur aset, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, likuiditas, pertumbuhan aset mempunyai nilai tolerance yaitu lebih besar 0,10 dan mempunyai nilai VIP lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas di antara variabel independen dalam model regresi. Selanjutnya kita masuk ke uji heteroskedasitas. Langkah-langkah kita masuk ke menu SPSS, lalu kita klik Analyze, lalu kita Regression, lalu kita pilih Linear. Setelah itu akan keluar jendela Linear Regression, kemudian masukkan variabel-variabel berdasarkan kategorinya, yakni ada dependent atau dependent, sudah saya masukkan. Lalu kita klik plots. Selanjutnya masukkan tulisan di Y itu spreadsheet dari sini dan X itu JetBrains. Sudah saya masukkan. Sisanya abaikan saja dan langsung kita klik continue. Lalu kita klik OK, lalu akan keluar hasil output SPSS-nya. Ini adalah hasilnya, teman-teman bisa lihat.
Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa titik-titik tidak menyebar dan bertumpu pada suatu tempat, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedasitas dalam data yang digunakan dalam model regresi. Selain uji grafik, diperlukan uji analisis statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedasitas adalah uji Park. Analisis statistiknya, langkah-langkahnya yaitu kita pilih analyze, selanjutnya kita pilih regression, lalu kita klik yang linear, muncul kotak dialog dengan nama linear regression. Selanjutnya keluarkan variabel strukturnya, sudah saya masukkan variabelnya. Lalu kita klik yang save, muncul kotak dengan nama linear regression save. Selanjutnya pada bagian residual, hilangkan tanda centang understand. Ini kita uncentang. Lalu kita abaikan pilihan yang lain. Lalu kita klik continue, klik OK, maka akan keluar hasil output SPSS-nya. Nah, seperti ini adalah hasil outputnya. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa tidak semua variabel independen memiliki nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedasitas dalam data yang digunakan dalam model regresi. Selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik hipotesis kedua sebelum transformasi. Yang pertama itu adalah uji normalitas, analisis grafik. Yang pertama langkah-langkahnya kita masuk ke analyze, lalu kita pilih yang regression, lalu kita klik yang linear, muncul kotak dialog dengan nama linear regression. Langkah berikutnya masukkan variabel struktur modal Y-nya. Ini sudah saya masukkan semua datanya, langsung kita klik plots. Setelah klik plots, maka akan muncul kotak dialog dengan nama linear regression plot. Selanjutnya berikan tanda checklist pada pilihan histogram dan sudah saya centang dua-dua. Lalu kita klik continue, lalu terakhir kita klik OK, maka akan muncul tampilan output SPSS. Grafik histogram menunjukkan bahwa terdapat beberapa data dengan frekuensi jauh di atas kurva normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam model regresi tidak berdistribusi normal, sehingga dilihat bahwa titik-titik yang menyatu dengan titik-titik lainnya bergerak menyebar menjauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam model regresi tidak berdistribusi normal. Selain dilihat dari uji grafik, harus dilihat juga dengan uji statistik. Oke, kita masuk ke uji statistik yang selanjutnya. Dengan langkah-langkah kita buka menu analyze, kemudian kita klik non-parametric text, lalu kita klik yang legalisi dialogs, kemudian kita pilih yang satu sampel KS, kita masukkan teks variabel listnya understand-nya, sudah saya masukkan, lalu centangkan test distribution-nya, pilihannya normal, sudah saya centang, lalu kita klik OK, maka akan keluar hasil output SPSS-nya. Dapat dilihat bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov Z adalah sebesar 4 4.507 dengan nilai signifikasinya sebesar 0,000, nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 atau 0,000 lebih kecil dari 0,050, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam model regresi tidak berdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk ke uji multikolinearitas. Langkah-langkahnya kita masuk ke analyze, kemudian kita pilih regression, lalu kita pilih yang linear, lalu linear regression ini sudah keluar, variabelnya sudah kita masukkan, kemudian kita
di bagian method kita pilih yang enter, lalu kita klik yang statistik. Di layar akan muncul tampilan dialog linear regression statistik. Aktifkan pilihan dengan cara mencentang pada covariance matrix dan collinear diagnostic. Sudah saya centang. Abaikan pilihan lain dan biarkan tetap default. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita klik OK, maka akan muncul output SPSS-nya. Dapat dilihat bahwa setiap variabel independen yaitu struktur aset, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, likuiditas, pertumbuhan aset mempunyai nilai tolerance lebih besar 0,10 dan mempunyai nilai VIP lebih kecil 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas di antara variabel independen dalam model regresi. Selanjutnya itu adalah uji heteroskedasitas. Langkah-langkahnya analisis grafiknya, yang pertama kita masuk ke menu SPSS, kemudian kita klik analyze, baru kita klik yang regression, lalu kita pilih yang linear. Setelah itu akan keluar jendela linear regression, kemudian kita masukkan variabel-variabel kategorinya, yaitu ada dependent atau independent, sudah saya masukkan, lalu kita klik plots. Selanjutnya masukkan tulisan spreadsheet di variabel Y dan JPreg di variabel X. Sisanya abaikan saja dan langsung kita klik continue. Lalu kita klik OK. Maka akan keluar hasil output SPSS-nya. Akan keluar hasil output SPSS-nya. Dapat dilihat bahwa titian tidak menyebar secara merata dan bertumpu pada suatu tempat, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedasitas dalam data yang digunakan dalam model regresi. Selain uji grafik, diperlukan uji analisis statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedasitas adalah uji PART. Selanjutnya kita masuk ke analisis statistiknya. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, analyze, kemudian kita pilih regression, lalu kita klik yang linear, muncul kotak dialog dengan nama linear regression. Selanjutnya keluarkan variabelnya, sudah saya masukkan yang bagian dependent dan independennya. Kemudian kita klik save, muncul kotak dengan nama linear regression save. Selanjutnya pada bagian residual, hilangkan tanda centang, sudah saya hilangkan. Abaikan pilihan lain, lalu kita klik continue, lalu klik OK, maka akan keluar hasil output SPSS-nya sebagai berikut. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa tidak semua variabel independen memiliki nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedasitas dalam data yang digunakan dalam model regresi. Selanjutnya kita masuk ke uji autokorelasi. Langkah-langkahnya yaitu masuk ke aplikasi SPSS, lalu kita pilih menu analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian kita pilih linear, kemudian akan muncul kotak dialog, masukkan variabelnya. Variabelnya sudah saya masukkan. Lalu pada bagian method itu kita pilih yang enter, kemudian kita klik yang save. Muncul kotak dialog linear regression, centang pada understate-nya untuk residual, maka kita akan centang. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Perhatikan pada bagian data view akan muncul variabel yang baru. Sudah muncul. Lalu langkah selanjutnya adalah kita klik analyze. Lalu kita pilih yang non parametric text. Lalu kita pilih yang legalisi dialog. Kemudian kita pilih yang run text. Maka akan muncul kotak dialog run text, kemudian masukkan variabel understate-nya. Sudah saya masukkan ke text variable list-nya. Pada bagian cut point berikan tanda centang untuk median. Lalu klik OK, maka akan keluar hasil output SPSS-nya. Dapat dilihat bahwa nilai tingkat signifikasi signifikasi 2 Taylor adalah sebesar 0,012, lebih besar 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi autokorelasi.
Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, secara simultan, struktur aset, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, likuiditas, dan pertumbuhan aset berpengaruh signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012 sampai 2016. Yang kedua, secara parsial, struktur aset dan likuiditas berpengaruh signifikan negatif terhadap struktur modal pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012 sampai 2016. Sedangkan pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan aset tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012 sampai 2016. Dan yang ketiga, hasil uji moderasi variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROA merupakan variabel moderasi yang tidak mampu memoderasi hubungan struktur aset, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, likuiditas, dan pertumbuhan aset dengan struktur modal pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012 sampai 2016. Demikian presentasi saya ucapkan terima kasih.